Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ayyuhal hadirun, uswini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jum'ah yang berbahagia, dalam ibadah haji ada di antara simbol-simbol krusial yang syarat dengan nilai-nilai bagi kehidupan manusia sejagat. Di antaranya yang pertama dikenal istilah Arafah. Arafah ini dilaksanakan siang hari. Siang hari menyimbolkan terang, yang oleh ahli syariati Arafah merupakan simbol pengetahuan, dan pengetahuan ini menjadi landasan untuk membangun peradaban. Jadi peradaban ini diantaranya dilandasi oleh ilmu yang oleh orang Indonesia sering disebut dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Terjadi malam hari. Ini merupakan simbol kesadaran yang oleh ahli syariati disebut sebagai momentum untuk membangun kesadaran manusia, yang apabila dua-duanya ini disinergikan atau disintesiskan, maka ibadah haji diantaranya merekomendasikan kepada manusia yang agensinya itu para hujaj untuk membangun pengetahuan
sekaligus membangun kesadaran. Berdasarkan hasil riset, banyak orang berpengetahuan tetapi abai terhadap kesadaran, sehingga banyak orang tahu tetapi tidak sadar. Andaikan kita ini merujuk kasus-kasus korupsi misalnya, para koruptor itu bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang ecek-ecek. Itu kita sebut sebagai representasi orang-orang berpendidikan, dari mulai tingkat menengah sampai tingkat tertinggi. Mereka bukan tidak tahu tentang korupsi, akan tetapi mereka belum muncul kesadarannya bahwa korupsi itu tidak boleh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, titik kedua dari ibadah haji ini yakni jumroh. Jumroh ini sebagaimana kesepakatan para ulama yang rujukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang disebut dengan jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Andaikan kita mau berselancar makna-makna jumroh ini, misal kita rujuk pendapat Ali Syariati yang menyatakan bahwa jumroh itu simbol dari syaitan dan iblis yang apabila dipersonifikasi, jumroh ula identik dengan serigala, jumroh wusta identik dengan tikus, dan jumroh akobah identik dengan kambing. Kenapa ini penting? Karena ternyata di antara kita dan manusia-manusia lain memiliki mental-mental tersebut. Di antaranya adalah mental serigala yang oleh Ali Syariati ini merupakan simbol ketamakan, simbol kerakusan. Oleh karena itu, simbol pertama ini, simbol ketamakan dan simbol kerakusan, dilempar, dijauhi, bila perlu disingkirkan dalam benak kita, dalam hati kita, termasuk dalam ucapan kita dan perbuatan kita. Yang kedua, ada namanya jumroh wusta, yang oleh ahli syariati disebut sebagai simbol tikus. Mungkin di antara kita ada yang memiliki mental-mental tikus yang secara umum karakteristiknya suka ngagorogotan barang-barang yang secara proporsional sudah disimpan dengan baik, yang kata orang kidul disebut dengan pencuri. Makanya dalam haji direkomendasikan agar mental tikus juga dilempar, disingkirkan, dijauhkan dari kehidupan kita. Yang ketiga, yakni jumroh akobah,
yang oleh ahli syariati disebut sebagai simbol kambing. Ilahar di kita, umum di kita, lazim di kita. Kalau kambing dicangcang, kalau kambing diikat, ditarik ke kanan, miring ke kanan, ditarik ke kiri, ikut ke kiri, disuruh ke belakang, mau ke belakang, apalagi ditarik ke depan. Ini menandakan bahwa apabila ada di antara kita yang memiliki mental kambing, tandanya yang bersangkutan tidak memiliki kepribadian sejati. Gampang diucuh-ucuh, gampang diiming-iming. Kenapa? Tidak memiliki kepercayaan diri. Makanya direkomendasikan untuk dilempar, disingkirkan. Inilah yang Allah syariatkan untuk kita semua. Mengapa kita harus berkurban dengan cara menyembelih hewan atau binatang? Harapannya agar kita-kita yang sudah berkorban dengan cara menyembelih hewan binatang, kita mampu menyingkirkan, menjauhkan sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragab. Untuk menutup khutbah hari ini, kita bisa menyimak dialog antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat-sahabat lainnya ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh salah seorang sahabatnya, siapakah manusia terbaik dalam pandangan Allah? Ali bin Abi Thalib menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sopo yang diberikan usia panjang. Usia panjang itu digunakan untuk hal-hal positif dan produktif. Ketika baginda ditanya, siapakah manusia yang terburuk dalam pandangan Allah, bahkan bangkrut? Baginda menjawab, man tola umruhu wa sa'a amaluh. Sopo yang Allah berikan usia panjang, akan tetapi usia panjang itu hanya digunakan untuk hal-hal negatif dan tidak produktif. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, reputasi kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mudah-mudahan reputasi kita esok harus lebih baik dari hari ini. Dalam pandangan Allah, fa'idha faragta fansab wa ila rabbika faragab. Bagi orang mukmin tidak ada kata jeda dalam berbuat baik. Bagi orang-orang mukmin tidak ada kata berhenti dalam berbuat baik. Sampai-sampai Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah. Antiklimaks kehidupan manusia, yakni ingin berjumpa dengan Tuhannya,
yang diantara syaratnya yakni beramal sesuai dengan regulasi Allah, beramal sesuai dengan undang-undang Allah, bukan mengikuti hawa nafsu sebagaimana yang disimbolkan oleh hewan-hewan yang disebut dalam khutbah yang pertama itu. Untuk mengukuhkan cita-cita kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfadna wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah